Di Mahari Skin Institute, tempat di mana kalian akan belajar mengenai ingredients dan juga treatment apa yang tepat untuk berbagai jenis kulit. Dan pada hari ini, saya Dr. Ellen Theodora akan mempresentasikan mengenai ingredients dan juga treatment yang tepat untuk oily skin dan juga acne prone skin. Nah, sebelum kita menjelaskan lebih jauh, perlu diketahui pertama-tama oily skin itu memang merupakan satu dari 5 tipe kulit yang kita ketahui. Ini ada jenis kulit kering, kulit berminyak, kulit normal, kulit kombinasi, dan juga kulit sensitif. Sedangkan acne prone skin itu sendiri lebih tepatnya masalah kulit, bukan jenis kulit ya, Bips. Nah, jadi bisa jadi kulit berminyak itu memang resiko untuk terjadinya acne prone ini, tapi tidak harus memiliki kulit berminyak untuk bisa terjadinya si acne prone ini. Mengenai kulit berminyak, sebenarnya memiliki kulit berminyak itu tidak selamanya merugikan loh. Karena adanya minyak pada kulit wajah ini dapat membantu untuk menjaga kelembaban pada kulit wajah. Akan tetapi, aktivitas berlebih yang akhirnya memicu terjadinya produksi minyak secara berlebihan biasanya itu disebabkan oleh faktor hormonal. Nah, hal ini dapat merugikan. Kenapa? Karena pada dasarnya kotoran, bakteri, radikal bebas, debu, polusi, atau apapun itu lebih mudah menempel pada kulit wajah. Dan yang seperti kita tahu bahwa kalau misalnya ada kandungan minyak itu lebih sulit untuk dibersihkan. Alhasil kulit wajah pun terlihat lebih mudah kusam dan juga dapat memicu lebih cepat terjadinya jerawat jika kurang diperhatikan kebersihannya. Sesuai dengan namanya, acne prone skin, kulit yang rentan sekali untuk terjadinya jerawat. Biasanya lebih cenderung ke tipe kulit yang sensitif. Kalau misalnya kulitnya sensitif, sebaiknya kita juga tidak boleh sembarangan menggunakan skincare. Cari sesuatu yang lebih lembut sehingga tidak memberatkan fungsi kulit wajah itu sendiri. Misalnya, pada saat mencuci muka dengan sabun, carilah sabun cuci muka yang cukup lembut, yang tidak ada scrubsnya, bahkan tidak ada deterjennya untuk menghindari terjadinya iritasi pada kulit wajah. Di samping itu, ingredients yang dapat membantu juga misalnya yang ada kandungan tretinoinnya ataupun salicylic acidnya, dan jangan lupa diseimbangi dengan penggunaan pelembab. Tapi carinya yang oil free dan juga non comedogenic. Tapi seperti yang tadi saya katakan di awal bahwa tidak semua acne prone skin ini cenderung ke kulit yang berminyak. Karena pada kenyataannya ada juga loh acne prone skin yang memang ternyata tipe kulitnya itu lebih ke arah yang kering. Jika kalian memang acne prone skin tapi tipe kulit kalian memang yang kering, kalau bisa hindarkanlah justru penggunaan salicylic acid ataupun benzoyl peroxide, karena kandungan-kandungan ini justru dapat membuat kulit kamu lebih kering dan malah dapat memicu jerawat lebih banyak lagi. Nah, biasanya setelah cuci muka, kulit akan terasa lebih kering. Untuk itu, walaupun kulit kalian berminyak, wajib menggunakan pelembab ya. Kenapa? Karena ternyata pelembab ini dapat memperlambat penguapan air dari wajah, sehingga sel-sel yang memproduksi sebum ataupun minyak ini akhirnya berkurang. Tapi, pemilihan pelembabnya pun juga harus diperhatikan. Lihat dari teksturnya. Cari yang memang teksturnya itu lebih ke arah gel dan juga lotion agar lebih terserap pada kulit wajah kalian. Dan pastikan juga cari yang oil free dan juga non comedogenic. Lalu ditambah lagi, hindari juga pelembab yang memiliki kandungan seperti parafin, vaselin, ataupun juga cocoa butter, karena pada kenyataannya mereka ini dapat malah menyumbat pori-pori dan membuat kulit akhirnya menjadi lebih berminyak. Lalu pelembab apa sebaiknya yang harus digunakan untuk sehari-hari? Bisa kita cari pelembab yang mengandung gliserin ataupun juga asam hyaluronet, atau mungkin aloe vera dan juga kaktus gel. Nah, ini bisa dipilih karena pelembab ini tidak bertekstur padat sehingga tidak menyumbat pori-pori. Nah, ada yang menarik juga nih, bahwa lantas bedanya tuh apa aloe vera dan juga penggunaan kaktus?
Dua-duanya memiliki antioksidan, sama-sama antibakteri, antiinflamasi, memiliki kelembaban yang baik sekali untuk tipikal jenis kulit apapun itu. Tapi di sini kaktus juga memiliki anti-aging, jadi dapat membantu juga untuk mempertahankan kondisi kulit terhindar dari penuaan dini. Jawabannya tentu butuh, karena bagaimanapun juga kita butuh sunscreen untuk melindungi dari pancaran sinar matahari baik UVA maupun UVB. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah pilihlah kira-kira sunscreen yang tepat dengan tipe kulit kamu. Jika kamu memiliki tipe kulit seperti berminyak dan juga acne prone, carilah memang yang oil free dan juga kalau bisa bentuknya gel dan tetap non komedogenik ya. Ditambah lagi kalau misalnya kalian memilih produk kosmetik, carilah produk kosmetik yang memang oil free ataupun juga water based supaya lebih mudah juga untuk dibersihkan. Yang di sini yang harus tekankan, banyak sekali persepsi yang salah di luar sana yang mengatakan bahwa justru untuk kulit berminyak kita harus mengeringkan minyaknya. Padahal jika demikian, justru ketika kulit yang biasanya berminyak tiba-tiba kering, justru kulit itu akan memproduksi lebih banyak lagi minyak untuk mengompensasi kondisi tersebut. Alhasil, produksi minyak pun akan semakin banyak. Nah, yang paling mudah dapat kita lakukan yaitu dengan cara mencuci muka minimal 2 kali sehari. Perlu diingatkan juga bahwa kita di sini mencoba untuk mengontrol produksi minyak itu bukan untuk mengeringkan. Yang paling mudah itu adalah dengan cara memilih sabun yang ada AHA/BHA-nya. Kenapa? Karena AHA/BHA ini dapat membantu mengontrol produksi minyak dan juga dapat membantu untuk membersihkan kotoran-kotoran yang menempel pada wajah nih. Biasanya pilihan-pilihan yang ada di klinik itu harus dikonsultasikan dulu dengan dokternya untuk melihat kira-kira treatment mana yang paling tepat untuk kondisi kulit kamu. Yang paling sering digunakan itu adalah peeling. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa peeling itu memang bagian dari pengelupasan. Hanya saja di sini bisa kita gunakan beberapa tipe asam seperti glycolic acid, ada juga salicylic acid maupun juga TCA. Kalau misalnya memang masalah kalian hanya berminyak dan juga kulit kusam, kalian bisa menggunakan si glycolic acid ini karena dia ini dapat membantu untuk mengangkat sel kulit mati sehingga dapat membantu mencerahkan kulit. Tapi di sini juga perlu diperhatikan bahwa ini merupakan salah satu jenis AHA. Jadi kerjanya itu betul-betul hanya di permukaan saja. Nah, kalau salicylic acid ini dia lebih ke tipe yang BHA. Jadi penetrasinya pun lebih dalam, pembersihannya pun dia lebih dalam daripada glycolic acid ataupun di kelas tipe yang AHA tadi. Ini paling bagus untuk jerawat karena dia juga memiliki efek komedolitik. Jadi memang membantu untuk mengangkat sel kulit mati dan juga membersihkan komedo-komedonya. Karena dia dapat juga menembus kelenjar minyak untuk mengurangi terjadinya peradangan. Salicylic acid ini biasanya kalau dilakukan di klinik ataupun misalnya home peeling di mana di bawah pengawasan dokter, itu kandungannya bisa sampai 20%. Tapi kalau misalnya memang kalian sering temukan di skincare yang dijual on the counter ataupun dijual bebas di sana, biasanya kandungannya hanya sekitar 2-3%. Jadi memang mungkin bisa membantu untuk masalah pembersihan kulitnya, tapi tidak sedalam kalau kita langsung lakukan si chemical peeling langsung ke kulit wajah kalian. Jenis peeling yang paling dalam itu namanya TCA dengan kandungannya sekitar 15%. Itu dia pengerjaannya paling cocok untuk masalah pigmen atau bekas jerawat yang memang sudah lama untuk terjadinya dan memang sudah membandel juga untuk dibersihkan. Jadi memang butuh sesuatu yang lebih deep, yang lebih dalam untuk pembersihannya.
Treatment lainnya yang dapat dipertimbangkan untuk masalah seperti kulit berminyak maupun juga acne prone, itu yang paling sering ditawarkan adalah treatment laser. Tapi seperti yang kita ketahui juga bahwa laser itu hanyalah alatnya saja. Semuanya dibilang laser, tapi sebenarnya tipe-tipe laser itu banyak sekali jenisnya dan tergantung dengan kondisi kulit kalian kira-kira lebih cocok menggunakan laser yang mana. Nah, laser ini adalah alat yang didesain khusus dengan gelombang sinar panjang di mana dapat menembus lapisan kulit yang lebih dalam tanpa merusak permukaan kulit. Jadi laser ini hanya alatnya saja ya Builds. Misalnya nih, kalau untuk acne prone skin dan juga berminyak, ada dua tipikal laser yang memang paling sering digunakan. Yang pertama yaitu adalah NDX, biasanya Q-Switch NDX 1064. Ini tuh bagus sekali untuk menghancurkan CP acne dan juga kelenjar minyak yang overaktif sehingga dapat mengurangi peradangan jerawat. Ditambah lagi, alat laser ini juga dapat menstimulasi kolagen sehingga dapat menghasilkan sel-sel kulit yang baru. Satu lagi yang bisa kita gunakan di sini itu adalah laser V-beam, yaitu vascular laser. Nah, ini juga bagus untuk digunakan pada acne prone skin dan juga oily skin karena sinar lasernya ini tuh dapat diserap oleh pembuluh darah. Jadi dapat mengurangi peradangan karena jerawat dan juga kemerahannya pun bisa lebih teredam, sehingga mengurangi resiko terjadinya hiperpigmentasi pasca acne. Untuk mengetahui kira-kira laser mana yang tepat untuk kondisi kulit kalian, sekali lagi konsultasikan dengan ahlinya. Nah, facial ini seperti yang kita tahu terdiri dari beberapa bagian seperti dari massage, ekstraksi, ada juga mikrodermabrasi, ditambah lagi dengan masker. Itu sebenarnya juga berbeda-beda tergantung dengan kondisi kulit nih. Nah, tapi seperti yang kita ketahui juga bahwa tujuan utama dari si facial itu sendiri sebenarnya dapat untuk membersihkan sel-sel kulit mati, mengeluarkan komedo-komedo yang akhirnya dapat menurunkan resiko tumbuhnya jerawat baru dari komedo-komedo yang ada. Ditambah lagi masker itu juga dapat membantu mengurangi P acne yang menjadi penyebab munculnya jerawat. Tapi di sini yang perlu diperhatikan bahwa facial itu sebaiknya dilakukan minimal 1 bulan sekali, itu untuk tetap menjaga kebersihan kulit dan juga menjaga kesehatan kulit wajah. Tapi tidak semua komedo maupun juga jerawat itu bisa langsung dikeluarkan ya. Nah, biasanya ada jerawat-jerawat seperti yang memang sudah meradang, dia tuh masih besar kayak jerawat batu yang tidak ada mata, itu sebaiknya memang tidak dikeluarkan. Mengapa? Karena jika dipaksa dikeluarkan justru dapat malah mengakibatkan infeksi dan malah bopeng pada kulit wajah tersebut. Untuk itu sebaiknya tidak sembarangan juga melakukan ekstraksi. Kalau misalnya memang terlalu besar sekalipun, biasanya bisa kita arahkan juga untuk dilakukan penyuntikan agar jerawatnya juga bisa kempes dan ditangani secara baik. Dan juga perlu diperhatikan juga kebersihan dari alat-alat ekstraksi itu sendiri untuk menghindari terjadinya infeksi dan juga peradangan jerawat yang semakin parah. Sekali lagi sebaiknya justru konsultasikan dengan ahlinya sebelum kalian melakukan treatment yang satu ini. Pada kesimpulannya, baik oily skin maupun acne prone skin itu perlu diperhatikan kedisiplinan kalian menggunakan skincare sehari-hari, mulai dari sabun cuci muka, penggunaan pelembab maupun juga penggunaan sunscreen. Nah, boleh ditambah juga untuk tetap menjaga pola makan kalian dan juga terapkan pola hidup sehat dengan cara istirahat yang cukup dan juga perbanyak minum air putih. Kalau misalnya kalian masih punya pertanyaan lebih lanjut, silakan langsung konsultasi online melalui Maharis Klinik atau langsung datang ke klinik kami. Feel free to do it. Thank you for watching dan juga I hope to see you guys next time. Kelas Dismiss. Bye. Bye. See you.